Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas soal latihan sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester di pelajaran IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka. Langsung saja ke soal yang pertama. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup adalah A. Biologi, B. Ekologi, C. Fisika, atau D. Astronomi. Nah, yang mempelajari tentang makhluk hidup ya, yaitu disebut dengan biologi. Bio itu hidup, logi itu ilmu. Jadi jawaban nomor 1 adalah A. Lanjut ke nomor 2, ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta disebut dengan A. Biologi, B. Fisika, C. Geologi, atau D. Astronomi. Nah, ini planet, bintang, dan alam semesta itu disebut dengan ini adalah jawabannya adalah D. Astronomi. Lanjut ke nomor 3, metode ilmiah merupakan cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Nah, di bawah ini urutan yang benar tahapan-tahapan dalam metode ilmiah adalah A. Hipotesis, B. Observasi, C. Rancang percobaan, eksperimen, kesimpulan, atau yang B. Jadi yang pertama itu adalah observasi terlebih dahulu, kemudian hipotesis ya. Nah, yang tepat ini, yang B jawabannya. Nomor 3 B. Lanjut ke nomor 4, hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Nah, sebuah hipotesis yang baik harus memenuhi syarat titik-titik. A. Bersifat logis, B. Berdasarkan data ilmiah, C. Logis dan berasal dari asumsi pribadi, atau D. Bersifat logis dan berdasar data ilmiah. Yang ini kurang tepat. Nah, ini juga kurang jawabannya. Ini berdasarkan data ilmiah juga kurang. Nah, seharusnya ini digabung. Jadi yang tepat adalah jawabannya adalah nomor 4 adalah B, yaitu bersifat logis dan berdasarkan data ilmiah. Nomor 5, suatu variabel merupakan faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Salah satu macam variabel yang dianggap dapat menentukan atau mempengaruhi variabel lainnya adalah A. B. Variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, atau variabel penghambat. Jadi yang dapat menentukan variabel lainnya adalah variabel bebas. Nomor 5 jawabannya A. Nomor 6, faktor yang tetap atau tetap sama selama masa percobaan disebut variabel A. Bebas, B. Terikat, C. Kontrol, atau D. Penghambat. Nomor 6 jawabannya adalah variabel kontrol. Nomor 7, saat merancang percobaan kita perlu mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut. Nah, agar tidak ada yang terlupakan. Semua urutan langkah-langkah yang dilakukan dari awal sampai akhir disebut dengan A. Aturan percobaan, B. Prosedur, atau C. Tujuan, dan D. Persiapan. Nah, jadi langkah-langkah itu merupakan sebuah prosedur ya, langkah dari awal hingga akhir. Jadi nomor 7 jawabannya adalah B. Prosedur percobaan. Kita lanjutkan ke nomor 8. Gambar alat laboratorium di bawah ini berfungsi untuk, ini merupakan gambar dari tabung reaksi. Fungsinya A. Mencampur larutan dengan jumlah sedikit, B. Memanaskan larutan, C. Mengaduk larutan dari Erlenmeyer, atau D. Mengukur suhu larutan. Yang paling tepat adalah yang A, yaitu mencampurkan larutan dengan jumlah yang sedikit ya, mencampurkan larutan atau bahan. Nomor 9, Erlenmeyer ditunjukkan oleh gambar. Nah, di sini ada alat laboratorium di mana ada yang dinamakan dengan labu Erlenmeyer. Ini A, ini bukan, ini tabung reaksi. Yang B ini gelas ukur, yang D ini gelas kimia atau beker glass. Nah, yang paling tepat labu Erlenmeyer ini adalah yang C. 9 jawabannya C. Nomor 10, simbol berbahaya di laboratorium yang menunjukkan bahan bersifat korosif ya. Korosif itu dapat menimbulkan korosi atau iritasi pada tangan atau kulit kita, ditunjukkan oleh gambar. Ya, ini salah ya, bukan. Ini simbol berbahaya, ini tengkorak juga bukan. Ini api, ini mudah meledak biasanya. Nah, yang paling tepatnya nomor 10 itu adalah yang B ya. Jadi inilah gambar tangan. Jadi ada cairan yang tumpah ke tangan kita dapat menimbulkan korosif. Nomor 11, berikut yang termasuk ke dalam besaran pokok adalah A. Panjang, suhu, kuat arus, B. Panjang, suhu, kecepatan. Ini bukan besaran pokok. Massa, panjang, volume bukan, kecepatan, volume luas, apalagi ini bukan. Jadi yang termasuk ke dalam besaran pokok adalah panjang, suhu, dan kuat arus listrik. 11A jawabannya.
Lanjut ke nomor 12, salah satu cara menjaga keselamatan di laboratorium kecuali. Oke, menggunakan jas laboratorium dan sarung tangan, betul. Bermain di dalam laboratorium salah, tidak mengarahkan tabung reaksi yang sedang dipanaskan ke arah teman, ini betul. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium. Jadi jawaban yang paling tepat karena kecuali, jadi jawabannya adalah B untuk nomor 12. Lanjut ke nomor 13, amati gambar di bawah ini ada jam dinding, kemudian gitar dan lain-lain. Manakah benda yang termasuk ke dalam zat padat? Oke. Jadi air sungai, minyak ini bukan karena ada air. Jam dinding, gitar, wortel. Jam dinding, gitar dan air minyak salah. Parfum, tisu dan lilin ini bukan. Nah, yang paling tepat untuk zat padat ini yang B. Jam dinding, kemudian gitar dan wortel. 14. Karakteristik atau sifat dari zat padat yaitu A. Memiliki pola yang teratur, berdekatan dan berikatan secara kuat, bergerak acak. Ini sudah salah. Bergerak acak salah juga. Ini bergerak acak ya salah. Jadi zat padat itu tidak bergerak acak ya. Kemudian polanya itu teratur, berdekatan dan berikatan secara kuat. Jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 15, amati model partikel di bawah ini. Oke, ini ada model partikel di sini, ya, di mana keterangannya ada bergerak acak, tidak sedekat zat padat, jaraknya berikatan tidak kuat, dapat mengalir. Oke, ada dapat mengalir ya di karakter atau sifatnya. Dan berdasarkan karakter dan sifatnya termasuk ke dalam model partikel, zat padat, zat cair, zat gas atau zat besi. Nah, yang paling tepat adalah yang B, zat cair, karena dapat mengalir. Nomor 16, amati model partikel di bawah ini. Di sini ada keterangan bergerak bebas ya. Bergerak acak juga, renggang, kemudian berikatan sangat lemah, dapat menyebar dengan bebas. Nah, di mana ada sifat di mana dengan menyebar dengan bebas ini pasti zat gas tentunya. Jadi nomor 16 jawabannya adalah C, zat gas. 17. Pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya diseimbang disebut dengan osmosis, difusi, menguap atau menyublim. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah B, difusi. 18. Berikut contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Menyublim itu dimana perubahan dari padat langsung ke gas ya, tanpa mencair terlebih dahulu. A. Memasak air hingga mendidih salah. Memasukkan air ke dalam freezer salah. Ini membeku, yang A ini menguap. Nah, C menyimpan kapur barus. Nah, ini contohnya ya. Jadi kapur barus itu akan berubah menjadi gas. Terdapat air, ini salah. Jawaban nomor 18 adalah C. 19. Berikut contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Mengembun itu perubahan dari gas menjadi cair. Oke. A. Memasak air hingga mendidih salah. Memasukkan air ke dalam freezer salah. Menyimpan kapur baru salah. Nah, terdapat air ya di daun tanaman pada pagi hari. Nah, ini yang betul. Karena air yang terdapat pada daun di tanaman di pagi hari itu merupakan proses dari pengembunan dari udara. Nomor 19 jawabannya adalah D. Nomor 20. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dengan ciri-ciri yaitu dapat kembali ke bentuk semula atau reversible merupakan pengertian dari A. Perubahan kimia, biologis, perubahan fisika, atau perubahan kalor. Nah, yang paling tepat adalah fisika, karena fisika itu sifatnya reversible dan tidak disertai dengan terbentuknya zat yang baru. Jawaban nomor 20 adalah C. Nomor 21, perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, perubahan ini ya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut dengan irreversible. Merupakan pengertian dari. Nah, di sini ada kata menghasilkan atau membentuk zat baru. Nah, pasti perubahan ini disebut dengan perubahan kimia. Jawabannya untuk nomor 21 yaitu A, perubahan kimia. Nomor 22, berikut tanda-tanda terjadinya perubahan dengan reaksi kimia kecuali. Oke, jadi perubahan kimia itu disertai dengan tanda-tandanya, tetapi di sini ada kecuali. Kecuali apa? Oke, yang pertama, ada perubahan warna, ini betul, tanda-tanda perubahan kimia. Terbentuk gas, betul, terbentuk endapan. Nah, yang D ini tidak terbentuk zat baru, ini salah.
Karena perubahan kimia itu terbentuknya atau menghasilkan zat yang baru. Jadi nomor 22 jawabannya adalah D. 23, amati tabel di bawah ini. 1. Beras berubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, dan air berubah menjadi es. Tabel berikut menunjukkan contoh peristiwa dari, nah ini ya contoh beras menjadi tepung beras ini ya. Masih bisa dibentuk ke semula atau reversible. Ini merupakan contoh peristiwa dari perubahan fisika. Jadi untuk nomor 23 jawabannya adalah C. 24, amati tabel di bawah ini. 1. Singkong menjadi tapai, kemudian pembakaran kayu. Nah, nantinya ada arangnya. Kemudian makanan basi, ada lendirnya, kemudian perubahan warna. Susu diubah menjadi keju, kemudian perkaratan besi. Nah, tabel berikut menunjukkan contoh peristiwa dari, nah ini pasti jawabannya adalah perubahan kimia. Karena ada menghasilkan zat baru, kemudian ada perubahan warna, terbentuknya gas, dan lain-lain. Untuk nomor 24 jawabannya adalah A. 25, amati gambar benda berikut ini. Oke, di sini ada kubus atau balok ya. Nah, kita yang ditanyakannya ini adalah berapakah massa jenis dari benda tersebut. Oke, jadi kita harus mencari massa jenis. Nah, untuk rumusnya ya, kita harus diketahui dulu bahwa diketahui untuk massanya itu M-nya itu adalah 16 kg. Nah, untuk volumenya itu kita ubah dulu 20 cm, 20 cm, 50 cm itu ya. Diubah dulu ke dalam meter ya. Jadi 0,2 dikali 0,2 kemudian dikali 0,5. Nah, ini diubah dulu ke satuan meter ya. Berapakah hasilnya? Oke, kita rumuskan dulu bahwa rho ya, M dibagi volume atau massa dibagi volume sama dengan massanya 16 ya, dibagi 0,2 dikali 0,2 dikali 0,5, hasilnya adalah 0,02. Nah, hasilnya adalah 800. Nah, kita lihat di sini pilihan jawabannya. Nah, yang ini yang paling tepat. Jawabannya atau massa jenis dari benda ini adalah 800 kg per meter kubik. Nah, ini sudah diubah ya ke meter kubik yang ini. Jadi 0,2, 0,2, 0,5. Jadi nomor 25 jawabannya adalah A. Oke, sekian untuk latihan soal sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, sampai jumpa di video yang